Di sebuah rumah tua di pinggiran jalan kecil, keluarga Dedi baru saja tiba. Suasana terasa aneh sejak mereka melangkah masuk. Bukan karena rumah itu rusak atau angker secara kasat mata, tapi ada sesuatu yang mengendap dalam diam. Seakan-akan dinding-dinding itu menyimpan rahasia yang menunggu untuk dibongkar. Setiap kali pocong itu muncul, keanehan terjadi. Keluarga mereka selalu mendapatkan uang secara tak terduga, seperti hadiah tak terduga dari seseorang yang entah mengapa tahu mereka sedang dalam kesulitan. Tapi apakah itu benar-benar keberuntungan, peringatan, atau mungkin pembayaran atas harga yang belum disadari? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Pada tahun 2016, sebuah keluarga kecil terdiri dari seorang ayah bernama Pak Dedi, ibu bernama Bu Santi, dan dua anak perempuan mereka, Alisa yang berusia 11 tahun dan Naya yang berusia 9 tahun. Keluarga ini dikenal sering pindah karena pekerjaan Pak Dedi sebagai teknisi lapangan yang mengharuskannya bekerja di lokasi-lokasi terpencil. Tidak seperti pindah-pindah sebelumnya, kali ini mereka harus menetap selama 2 tahun di sebuah kawasan pedalaman Martapura, Kalimantan Selatan. Hari itu mereka berdiri menatap sebuah rumah yang berada di depan mereka. Rumah itu berada di pinggiran jalan kecil, dan bersebelahan dengan perkebunan karet. Di sebelah perkebunan karet itu, barulah terdapat rumah lain. Sementara kita akan tinggal di sini, untuk 2 tahun ke depan, ujar Pak Dedi. Sepi sekali di sini ya. Apa kita akan aman di sini? Tanya Alisa. Di sini cukup aman. Walaupun terkesan sepi, tapi posisi rumah kita ini dikelilingi oleh perkampungan, ujar Pak Dedi. Setelah beberapa saat mereka menunggu di depan rumah tersebut, seorang bapak-bapak pun muncul. Maaf, Pak Dedi, saya terlambat. Tadi ada sedikit urusan yang mendadak. Ucap bapak itu. Tidak masalah, Pak. Kami juga baru saja tiba. Oh, syukurlah. Mari, Pak. Ujar si bapak, seraya membukakan pintu rumah tersebut. Di sini ada 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi, Pak. Air bersih di sini berasal dari sumur yang berada di samping kiri rumah ini. Ujar si bapak itu lagi. Ini kunci rumahnya ya, Pak. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Lanjut si bapak itu. Baik, Pak, terima kasih banyak, ucap Pak Dedi. Si bapak mengangguk dengan bibir yang tersenyum. Ia juga langsung menjabat tangan Pak Dedi sebelum pergi. Setelah si bapak itu pergi, Pak Dedi, Bu Santi dan kedua anak mereka pun lantas mulai melihat-lihat sisi rumah. Rupanya semua perabotan di dalam rumah tersebut sudah lengkap, dan mereka hanya tinggal menempati saja. Semua perabotan di rumah ini sudah disiapkan untuk kita, oleh bos ayah. Jadi anggap saja milik kita sendiri, ucap Pak Dedi. Alisa dan Naya langsung bersorak kegirangan, setelah mendengarkan ucapan sang ayah. Malam itu, setelah makan malam bersama, mereka pun masuk ke dalam kamar masing-masing. Naya sudah terlelap, namun Alisa masih belum bisa memejamkan mata. Suara binatang malam yang berisik di luar rumah, membuatnya susah untuk tidur. Berisik sekali, gumam Alisa, seraya menutup telinganya dengan bantal. Namun saat ia berusaha memejamkan mata, tiba-tiba Alisa mendengar suara tangisan yang menyayat hati, dari luar jendela kamar itu. Alisa kembali membuka matanya, dan mulai mencoba mendengarkan suara tangisan itu dengan seksama. Semakin didengarkan, suara tangisan itu semakin menyayat. Nay, panggil Alisa pada sang adik. Namun tak ada jawaban. Naya masih terlelap tidur. Akhirnya karena penasaran, Alisa pun lantas beranjak dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju ke jendela, dan lantas mengintip keluar melalui celah jendela. Alisa tidak bisa melihat apapun. Di luar sana terlalu gelap, dan suara tangisan itu pun kemudian menghilang. Keesokan paginya setelah makan bersama. Yah, semalam aku tidak bisa tidur. Suara jangkriknya berisik, dan aku juga mendengar ada suara orang yang menangis di luar jendela. Kata Alisa, di sini kan dekat dengan kebun karet.
Wajar saja kalau banyak suara jangkrik dan suara tangisan yang kamu dengar itu. Ayah rasa itu juga suara hewan. Alisa mengangguk, lalu kembali melanjutkan makannya. Hari ini ayah akan mengurus kepindahanmu ke sekolah yang baru. Tadi gurunya nelepon. Katanya ada beberapa hal yang kurang. Jadi ayah akan ke sana dulu, ujar ayahnya. Selesai mandi dan berpakaian, Alisa duduk-duduk santai di teras rumah. Sementara Naya berada di dalam kamar sedang membaca buku cerita. Alisa melihat beberapa kendaraan bermotor berlalu lalang melewati jalan yang ada di depan rumah itu. Kalau pagi-pagi seperti ini, ternyata jalan di sana tidak terlalu sepi, karena banyak orang-orang yang hilir mudik berlalu lalang. Karena bosan hanya duduk-duduk saja, akhirnya Alisa pun memutuskan untuk berjalan kaki di sekitaran rumah tersebut. Saat ia sampai di depan perkebunan karet yang berada di samping rumah mereka itu, Alisa melihat ada seorang anak kecil yang tak memakai baju sedang memungut sesuatu di tanah. Perlahan-lahan Alisa mendekatinya, dan saat sudah tepat berada di dekat anak itu, Alisa langsung menyapanya. "Kamu tinggal di daerah sini ya?" tanya Alisa kepada anak itu. Si anak kecil menoleh. Kemudian ia mengangguk. Lalu ia kembali melanjutkan aktivitasnya, memungut biji getah yang berada di tanah. Anak itu bertubuh kurus. Kulitnya berwarna coklat gelap. Celana pendeknya pun sudah penuh dengan tambalan. "Buat apa biji getah itu?" tanya Alisa. "Untuk umpan pancing," katanya. "Nama kamu siapa ya?" tanya Alisa lagi. "Dehen." "Aku Alisa. Kamu tidak sekolah?" Anak itu menggeleng. "Kenapa tidak sekolah?" Lagi-lagi anak itu menggeleng. Lalu ia berjalan menjauhi Alisa, yang masih berdiri menatapnya. Setelah anak itu pergi, Alisa pun langsung keluar dari area perkebunan karet tersebut. Sesampainya di rumah, Alisa menceritakan pertemuannya dengan anak kecil bernama Dehen itu kepada orang tuanya. "Kenapa tidak diajak ke rumah saja, Lis?" tanya ibunya. "Dia pergi begitu saja, Bu," kata Alisa. Seperti malam sebelumnya, malam itu lagi-lagi Alisa kesulitan untuk tidur, akibat suara jangkrik dan serangga lain yang terus bersuara riuh di luar rumah. "Nai, kamu tidak terganggu sama suara jangkrik dan kumbang itu, ya?" tanya Alisa. "Enggak kok, malah tidurku jadi nyenyak karena suara mereka itu," kata Naya, yang masih membaca buku sambil rebahan. "Temani aku pipis yuk," ujar Alisa. Akhirnya Naya pun menemani sang kakak. Kebetulan WC dan kamar mandi di rumah itu berdampingan dengan ruangan dapur. Jadi saat ingin ke WC atau ke kamar mandi, mereka lewat ruangan dapur dulu. "Aku tunggu di sini saja," ujar Naya, seraya duduk di kursi meja makan. Alisa mengangguk. "Jangan tinggalin aku, ya?" "Iya." Alisa pun berjalan ke arah WC. Namun saat sedang buang air, Alisa tiba-tiba mendengar suara ledakan tepat di atas rumah mereka. Suara itu mengagetkan Alisa dan Naya yang sedang menunggu. "Ayo cepetan," ujar Naya berteriak. Alisa keluar dari WC dengan celana yang basah. Mereka berlari sambil teriak-teriak, sampai-sampai membuat orang tua mereka pun terbangun. "Kalian ini kenapa sih?" tanya ibunya. "Tadi ada suara ledakan di atas atap, Bu," kata keduanya bersamaan. "Paling cuma tikus," ujar ayahnya. Setelah keributan kecil itu, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Keesokan sore harinya, ibu dan ayah mereka pun pamit untuk pergi ke pasar, untuk membeli sayur dan lauk untuk persediaan di rumah. Dan keduanya diminta untuk tetap tinggal menjaga rumah. "Kita jalan-jalan yuk," ajak Naya. "Kemana?" "Ke kebun karet itu. Aku mau mencari biji karet buat mainan," ujar Naya. Setelah mengunci pintu rumah, mereka pun pergi ke kebun karet, samping rumah. Kebun karet itu bersih, dan sepertinya masih ditiduri. Terlihat dari getah karet yang masih mengalir, dari torehan pahat pada batang pohon itu. "Awas, Nai," ujar Alisa, seraya menunjuk ke arah batu yang mirip batu nisan, tapi tak bernama itu,
yang berada tepat selangkah dari Naya berdiri. "Ini makam?" tanya Naya, sambil melihat-lihat batu tersebut. "Betul, itu makam sudah lama sekali. Mungkin itu makam sudah ada sejak zaman penjajahan dulu," ujar seseorang dari arah belakang mereka. Ketika mereka menoleh, terlihat seorang laki-laki berusia 30 tahunan, berdiri dengan membawa pisau sadap di tangannya. Alisa langsung mundur. Ia memegang tangan Naya. "Kalian anaknya, Pak Dedi, ya?" tanya orang itu sambil tersenyum. "Betul, Paman." "Paman siapa?" "Ya, Paman orang asli sini." "Ya sudah, kalian pulang sana," ujar orang itu. Tanpa disuruh dua kali, Alisa langsung pergi sambil menarik tangan sang adik keluar dari kebun karet itu. Dan tidak lama setelah mereka sampai di rumah, orang tuanya pun datang. Malam itu setelah makan malam, Alisa dan Naya masuk ke dalam kamar. Keduanya tak langsung tidur, melainkan ngobrol terlebih dahulu. Hingga tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar jendela lagi. Keduanya saling bertatapan. Perlahan-lahan, Alisa beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan mendekati tempat tidur sang adik. Alisa memeluk erat adiknya yang sudah hampir menangis tersebut. "Kamu rasa itu suara orang bukan?" tanya Alisa. "Itu suara orang. Aku yakin." Alisa lantas menarik tangan adiknya untuk segera keluar dari kamar mereka. Setelah keluar dari kamar, mereka langsung berlari ke kamar Pak Dedi dan Bu Santi. Mereka menggedor-gedor pintu kamar itu dengan sangat keras. Ketika pintu terbuka, Alisa dan Naya langsung memeluk ibunya. "Suara tangisan itu ada lagi," ujar Alisa. Pak Dedi yang tidak percaya, lantas berjalan ke kamar kedua anaknya, guna memastikan suara tangisan yang didengar oleh anak-anaknya itu. Dan ternyata suara tangisan itu masih ada. Suaranya masih sangat jelas terdengar. Pak Dedi menatap Bu Santi, yang berdiri di depan pintu kamar, sambil memeluk kedua anaknya. Akhirnya Pak Dedi membuka jendela kamar tersebut, untuk melihat sumber tangisan itu berasal dari mana. Namun setelah jendela sudah terbuka, dan Pak Dedi sudah melongokkan kepala keluar jendela, ia sama sekali tidak melihat ada yang aneh. Padahal suara tangisan itu masih terdengar. Bahkan suaranya semakin dekat. "Ayah!" teriak Alisa, ketika sebuah benda besar berwarna putih, melayang tepat di depan jendela. Pak Dedi yang tak sempat menghindar, seketika terjatuh ke lantai. Alisa tidak melihat jelas, benda apa yang melayang, dan menyerang ayahnya tersebut, karena ia hanya melihat dari celah jari tangannya, yang ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Suasana hening sesaat, hingga tangisan Alisa dan Naya memenuhi seisi kamar. Pak Dedi pingsan, dan Bu Santi langsung menutup jendela. Saat dirasa sudah aman, setelahnya mereka bertiga berusaha untuk membangunkan Pak Dedi. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Dedi terbangun. Wajahnya pucat, dan ia juga mendadak terserang demam tinggi. Keesokan harinya, bapak-bapak pemilik rumah itu pun datang, setelah mendengar kabar bahwa Pak Dedi sakit. Beliau tidak datang seorang diri, melainkan ditemani oleh seorang bapak-bapak lain yang memakai kopiah. Alisa dan Naya disuruh keluar dari kamar. Ketika si bapak berkopiah itu sedang berbicara bersama Pak Dedi. Dan dari yang Alisa dengar dari balik pintu, katanya Pak Dedi terkena serangan gaib dari seseorang. Serangan itu berupa santet. Namun santet itu tidak benar-benar berhasil sepenuhnya, karena ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menghalangi santet tersebut. "Kamu dengar apa tadi?" tanya Naya. "Katanya ayah disantet." Sore itu, Alisa disuruh pergi ke warung untuk membeli kopi hitam. Namun karena warungnya cukup jauh dari rumah, Alisa pun meminta sang adik untuk menemaninya. Dan setelah kurang lebih 20 menit berjalan, mereka pun sampai di warung itu. Setelah membeli kopi, sesuai apa yang disuruh ibunya, mereka berdua pun kembali pulang. "Lihat Lis, langitnya berwarna kuning," tunjuk Naya ke atas. "Iya, warnanya membuatku takut," katanya. "Kalau warna langitnya kuning, itu tandanya akan ada yang meninggal berdarah." Tiba-tiba Nai terdiam. Langkah kecilnya berhenti. Ia sejenak memandang,
sambil menatap ke arah sebuah rumah yang nampak tak berpenghuni itu. Melihat perubahan pada sang adik, Alisa pun kemudian ikut melihat ke arah rumah. Namun, ia tidak melihat apa-apa. "Ada apa, Nay?" tanya Alisa seraya mengguncangkan bahu adiknya. "Itu," tunjuk Naya ke arah rumah kosong tersebut. "Memangnya ada apa di situ?" tanya Alisa, seraya berbalik badan untuk melihat ke arah rumah yang Naya tunjuk itu. "Astaga, apa itu pocong?" gumam Alisa saat matanya menangkap sosok penampakan berkafan jarik yang melayang-layang di teras rumah tersebut. "Ayo lari, Nay!" teriak Alisa, seraya menarik tangan adiknya. Mereka terengah-engah berlarian. Dan ketika sampai di rumah, Bu Santi nampak terkejut melihat kedua anaknya yang seperti sedang dikejar orang jahat itu. "Bu, ada pocong, Bu. Ada pocong," ujar Alisa. "Tenang, Alisa. Coba tarik nafas dulu. Kamu bicara apa? Pocong? Tidak ada pocong. Aku tidak bohong, Bu." Malam itu tak ada lagi suara tangisan yang terdengar. Mereka pun bisa tidur dengan tenang. Meski Alisa masih cukup terganggu dengan suara jangkrik, namun ia berusaha untuk membiasakan diri. Keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, 3 orang laki-laki datang bertamu ke rumah mereka. Orang-orang itu merupakan rekan kerja Pak Dedi. Dan saat mereka hendak pulang, tak lupa mereka memberikan uang jajan untuk Alisa dan Naya. Uang jajan yang teman-teman ayahnya berikan itu tidaklah sedikit. Masing-masing dari mereka mendapatkan Rp200.000 per orang. Tentu saja kedua kakak beradik tersebut sangat senang, dan mereka langsung pergi berbelanja ke warung dengan uang itu. Hari-hari berlalu, Pak Dedi sudah kembali sehat seperti sedia kala. Anaknya pun kini sudah mulai masuk sekolah lagi. Alisa juga Naya pun sudah melupakan tentang penampakan yang sempat mereka lihat beberapa waktu yang lalu. Penampakan sosok pocong berkafan jarik. Sore itu, Alisa baru pulang dari rumah teman barunya. Ia keasikan bermain sampai lupa waktu, dan mau tak mau ia harus pulang saat sudah hampir waktu maghrib. Tiba-tiba langkah Alisa terhenti saat ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari area kebun karet. Alisa menggigit bibirnya. Jantungnya pun berdetak dengan kencang. Entah kenapa Alisa merasakan dorongan kuat untuk melihat ke arah kebun karet. Dan ketika ia sudah melihat ke arah kebun karet tersebut, nafasnya semakin terengah-engah. Bagaimana tidak? Karena tempat di dekat sebuah pohon karet itu, Alisa melihat sosok penampakan yang sama dengan yang pernah ia lihat bersama Naya beberapa waktu yang lalu. Tanpa pikir panjang, Alisa langsung berlari ketakutan. Di teras rumah, terlihat Pak Dedi yang sudah menunggu Alisa pulang. Ia terlihat panik ketika melihat putrinya lari-lari seperti dikejar orang. "Ayah!" teriak Alisa, seraya memeluk tubuh ayahnya. "Ada apa? Apa kamu dikejar orang? Aku lihat pocong ayah. Ada pocong di sana. Ayo masuk ke dalam." "Tapi ayah percaya kan?" "Iya, ayah percaya sama kamu." "Sudah, jangan dibahas lagi." Alisa masuk ke dalam kamarnya, diikuti dengan Naya, yang juga ikut masuk ke dalam. "Nay, aku lihat dia lagi," ujar Alisa. "Jangan disebut, nanti dia datang lagi." Alisa terserang demam. Ia sakit selama 2 hari. Dan di hari kedua ia sakit itulah, titipan amplop dari bos ayahnya datang. Amplop itu ditunjukkan untuk Alisa, yang sedang sakit. Katanya itu obat, supaya Alisa cepat sembuh. Ketika Alisa membuka amplopnya, dan benar saja, matanya langsung berbinar-binar. Sejumlah uang tersusun rapi di dalamnya. Pak Dedi tersenyum, menatap putri sulungnya, yang sudah nampak sehat tersebut. "Kalau dipikir-pikir ini aneh, setelah melihat pocong itu, kita selalu mendapatkan uang, kan? Apa ini cuman kebetulan saja?" ujar Alisa. "Aku lebih penasaran dengan asal-usul pocong itu. Lis, kenapa dia pakai kain jarik? Kenapa tidak pakai kain putih? Aneh kan?" Alisa mengangguk. Ia pun jadi ikut kepikiran dengan asal-usul pocong itu, hingga membuatnya mulai mencari tahu asal-usul pocong tersebut dengan menanyai teman-temannya.
Namun, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui tentang asal-usul pocong itu. Sampai suatu ketika, Alisa bertemu dengan seorang teman bernama Maya, yang memiliki indera keenam. Maya mengatakan bahwa, sosok pocong itu muncul saat senja kuning, dan maghrib menjelang. Siapapun yang melihatnya dianggap beruntung. Konon, ia dulunya seorang wanita yang meninggal secara tragis, dan dimakamkan dengan kain jarik karena permintaan terakhirnya. Namun, Maya memperingatkan Alisa untuk tidak terus mencari tahu. Pocong itu tidak suka jika asal-usulnya digali, bisiknya. Alisa tak bisa diam begitu saja. Ia mulai menyelidiki ke arah mana kain jarik itu biasa digunakan. Ia tanyakan pada warga tua, membaca cerita rakyat lokal, dan akhirnya menemukan petunjuk tentang legenda pocong jarik merah. Makhluk yang konon dulunya seorang dukun perempuan yang dibunuh karena dianggap menyebarkan penyakit. Namun, setelah itu, pocong itu tidak pernah muncul lagi. Hingga akhirnya keluarga Alisa pindah dari daerah itu. Meski sudah lama meninggalkan Kalimantan Selatan, Alisa masih sering mimpi buruk tentang mata hitam pocong itu, dan suara tangisan di tengah malam yang menggema di hatinya. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.